Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat di tengah aktivitas kalian. Kembali lagi dengan saya, Karina Dikasari, perwakilan dari kelompok 5 di podcast Apa Adanya. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Topik hari ini mengenai gambaran kontekstual tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan saya yang bekerja di balik layar. Ada Izzatun Nazila, Nurul Lailatul, Vicky Ferdiansyah, dan juga Failatul Khairat. Senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, podcast kali ini akan menjadi episode yang sangat spesial. Karena kita kedatangan seorang duta Pancasila yang ditunjuk oleh kelompok 5. Yaitu Kak Wahyu Bagus. Kita sapa dulu nih teman baik kita yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk mampir di podcast kita hari ini. Hai Kak Wahyu, apa kabar hari ini? Halo Kak Karina, alhamdulillah kabar baik ya Kak ya. Terima kasih juga saya udah diundang di podcast Kak Karina. Namanya apa ini? Oh ya, podcast Apa Adanya. Jadi saya terima kasih banget udah diundang sama Kak Karina. Kami dong yang seharusnya berterima kasih karena Kak Wahyu sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Nah Kak Wahyu, hari ini kita akan berbincang-bincang apa adanya tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Wih, kayaknya menarik sekali ngobrol kita hari ini nanti ya. Tentunya iya dong Kak. Oke deh Kak. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Dari yang saya dengar, Kak Wahyu ini adalah seorang duta Pancasila yang terpilih dari ke-6 anggota kelompok 5 ya. Hebat sekali nih. Nah, yang mau saya tanyakan ini masih terkait dengan Pancasila Kak. Menurut Kak Wahyu sendiri, apa yang menjadi dasar dari Pancasila sehingga bisa dijadikan sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Oke. Jadi sebelumnya ini nanti kita mau bahas pengertian tentang entitas dan identitas dulu gitu ya. Iya benar Kak Wahyu. Apa sih entitas dan identitas itu? Nah, yang pertama ini tentang entitas. Entitas itu sendiri merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan ya Kak, yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Sedangkan untuk identitas itu merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Oh, jadi identitas itu seperti halnya ciri khas gitu ya Kak? Iya bener banget Kak Karina. Jadi Pancasila itu sebagai entitas bangsa Indonesia. Itu maksudnya Pancasila telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia, maksudnya adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain. Nah, karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Nah, oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus kita lestarikan. Oke. Nah, masih tentang identitas nih Kak. Kalau saya ambil contohnya Lia dari Kak Wahyu, ciri khasnya itu postur tubuhnya tinggi, kurus, berkumis tipis, dan memakai kacamata. Apakah seperti itu yang dinilai identitas, Kak? Iya, bener banget. Itu ciri-ciri saya, Kak, ya. Dan itu tidak bisa hilang juga dari diri saya. Nah, kita kembali lagi sama halnya dengan identitas negara Indonesia yang tidak dapat bisa kita hilangkan dengan mudah. Dan bahkan harus kita banggakan dan juga harus kita lestarikan. Jadi, kita itu sebagai manusia Indonesia harus melestarikan ciri khas atau identitas yang dimiliki oleh bangsa kita. Benar kan Kak Wahyu? Iya bener banget ya. Jadi karena pendidik ini bisa dinilai sebagai dasar dan peran penting dalam membentuk karakter
dari peserta didik atau siswa. Benar Kak, jadi semakin bangga nih saya menjadi warga Indonesia. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari data yang saya dapat, beberapa waktu lalu Kak Wahyu telah melakukan sosialisasi ke sekolah terkait menanamkan profil pelajar Pancasila nih. Apa sih Kak profil pelajar Pancasila itu? Oke, jadi kita bahas profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila? Jadi sesuai dengan visi dan misi Kemendikbud yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebentar nih Kak Wahyu. Mungkin dari pendengar podcast apa adanya ini masih belum tahu nih yang dimaksud dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin Kak Wahyu bisa menjelaskan seperti apa maksudnya? Oke, jadi saya bahas agar semuanya bisa tahu. Nah, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya ada 6 ciri utamanya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreatif. Oh, oke. Bagaimana pendengar podcast? Semoga bisa dipahami ya. Tapi nih Kak, ada hal yang ingin saya pertanyakan. Bagaimana sih Kak cara menjadikan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia? Apa hubungannya gitu loh Kak? Oke, ini saya sampaikan lagi dan perlu saya pertegas bahwa pendidikan di Indonesia itu kan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain, yang mana pendidikan memiliki acuan khusus yang menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, pendiri Pancasila menekankan nilai-nilai filsafat hidup yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, terutama dalam penerapan di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan nasional, konteks pendidikan agama merupakan bagian paling penting yang memiliki peran utama menegaskan identitas bangsa yang bersatu dan memiliki budaya religiusitas. Nah, penerapan Pancasila dalam pendidikan abad ke-21 ini terlihat dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang sudah Kak Wahyu jelaskan di awal tadi ya. Ada 6 yang harus dicapai oleh peserta didik. Iya, bener banget Kak Karina. Nah, dalam pembelajaran nih Kak Wahyu, Pancasila tadi kan merupakan bagian dari identitas yang dimiliki oleh para siswa. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, guru penting mengetahui bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik agar pembelajaran yang dirancang bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan para peserta didik. Lalu apa sih tantangan yang dimiliki oleh seorang pendidik menurut Kak Wahyu? Oke, nah jadi kalau dari pengalaman saya nih, setelah melakukan penyuluhan kemarin, menurut saya tantangan bagi guru adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Nah, sehingga bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada para peserta didik. Nah, dari keberagaman peserta didik ini pastinya dapat memengaruhi bagaimana proses belajar akan berlangsung di dalam kelas. Terlebih lagi pada abad ke-21 ini, para peserta didik ini udah pinter-pinter banget karena mereka udah terbiasa berdampingan belajar dengan teknologi. Jadi mereka nggak awam dengan yang namanya kemajuan teknologi. Iya benar juga ya Kak Wahyu. Guru ini juga di posisi harus mampu untuk memberikan hak yang sama kepada semua peserta didik dalam pembelajaran ya Kak. Oke, saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Kak Karina. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus mengetahui karakteristik dan apa aja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oh, baik-baik. Jadi sangat diperlukan ya untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran? Oh ya pasti. Nah,
tentu sangat perlu untuk mendeteksi kemampuan awal siswa. Selain itu, sebagai seorang pendidik harus berusaha menerapkan beberapa kegiatan untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila juga. Nah, bagaimana cara menerapkannya dalam proses pembelajaran, Kak? Oke, jadi ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru. Contohnya, kita bisa melakukan pembiasaan siswa untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian menanamkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan identitas bangsa. Melatih siswa untuk mampu berpikir terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Kemudian ada lagi mengarahkan siswa untuk kedepannya mengasah skill teamwork mereka dengan bekerja secara kelompok. Lalu bisa juga memberikan memotivasi diri dan meningkatkan kemampuan siswa tanpa ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya menggiring siswa dengan objektif agar bisa memproses informasi dan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil atau bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak positif dan sesuai dengan kreasi dari mereka sendiri. Wah, banyak sekali ya ternyata yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Iya bener banget ya. Jadi karena pendidik ini bisa dinilai sebagai dasar dan peran penting dalam membentuk karakter dari peserta didik atau siswa. Benar sekali. Wah Kak, ternyata tidak terasa kita sudah mengobrol selama beberapa menit. Membahas tentang dunia pendidikan ini memang sangat menarik dan banyak yang bisa dibahas. Iya, bener banget. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya Kak pembahasan kita. Semoga obrolan singkat kita hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita sebagai guru yang profesional. Amin, amin. Dan terima kasih juga kepada Kak Wahyu sebagai Duta Pancasila dari kelompok 5 yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di podcast kita hari ini. Penyampaiannya bagus sekali dan mudah dipahami. Memang tidak bisa diragukan lagi ya pengetahuan dan kemampuan dari Duta Pancasila kita ini. Semoga sehat selalu ya Kak, dan mungkin bisa mampir lagi ke podcast kita di lain waktu. Sama-sama Kak Karina, saya juga mengucapkan banyak terima kasih banget karena udah diundang dan diberikan kesempatan untuk sharing dan datang di podcast Kak Karina. Semoga kedepannya podcast Kak Karina makin sukses juga. Nah, saya bisa diundang lagi gitu loh Kak ya. Iya Kak, amin amin. Nah, untuk pendengar setiap podcast apa adanya, semoga bisa terhibur dan terima kasih sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. See you and bye.